Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Eh, dalam kesempatan kali ini kami kelompok 9 khususnya kuliah metode intervensi individu dan keluarga, ada beberapa tugas dari Bapak Idan khususnya. Jadi ada beberapa cakupan materi yang mungkin akan disampaikan oleh kelompok 9 sendiri. Pertama yaitu terkait dengan asas peksos dengan individu. Yang kedua yaitu kerangka praktik peksos. Yang ketiga terkait dengan praktek peksos dengan individu. Memperkenalkan teman-teman saya yang di kelompok 9 khususnya. Yang pertama itu ada Mbak Lucy Widayani dengan NIM 2010205041. Yang kedua yaitu Imam Rofingi dengan NIM 201020500042. Yang ketiga ada Mas Rofi Fauzi dengan NIM 201020500046. Yang terakhir yaitu saya sendiri Ahmad Jailani dengan NIM 201020500059. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita bersama-sama mendengarkan dan nikmatin penyampaian beberapa materi yang akan disampaikan oleh teman-teman kelompok 9 khususnya. Yang pertama terkait dengan asas-asas peksos dengan individu. Adapun susunan penyampaian materi ini akan berjalan dengan koridornya sendiri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan sedikit tentang asas-asas pekerjaan sosial. Asas-asas pekerjaan sosial. Yang pertama yaitu asas kesetiakawanan. Asas kesetiakawanan. Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan simpati dan kasih sayang. Yang kedua, asas keadilan. Asas keadilan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menekankan pada aspek pemerhatian, tidak diskriminatif, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang selanjutnya, asas kemanfaatan, yaitu dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus memberi manfaat bagi meningkatkan kualitas kehidupan. Asas keterpaduan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis. Dan selanjutnya yaitu asas kemitraan. Asas kemitraan dalam menangani masalah kesejahteraan sosial diperlukan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial. Yang keenam yaitu asas keterbukaan. Asas keterbukaan yaitu memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapat informasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya, asas akuntabilitas.
Asas akuntabilitas dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dalam setiap penyelenggaraan harus melibatkan seluruh komponen masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu asas profesionalitas dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin. Yang terakhir, asas keberlanjutan. Dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga tercapai kemandirian. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Imam Rofiqi. Baik, untuk materi yang kedua, yakni tentang kerangka praktek pekerjaan sosial dengan individu akan saya sampaikan. Praktek pekerjaan sosial dengan individu merupakan suatu tindakan pertolongan yang bermanfaat untuk klien. Praktek ini terjadi dalam suatu proses tindakan atau action proses dan pertolongan atau helping proses antara pekerjaan sosial dengan klien. Proses pertolongan pekerjaan sosial juga terdiri dari bagian-bagian proses di mana pekerja sosial harus menyesuaikan fungsi dan tugasnya pada setiap sebuah proses tersebut. Pentahapan proses pertolongan pekerjaan sosial sering disebut sebagai episode of service. Adapun komponen yang terdapat dalam kerangka praktek pekerjaan sosial dengan individu, yakni yang pertama adalah klien. Klien adalah seseorang yang menerima pelayanan berdasarkan kontrak dengan pekerja sosial. Klien dapat bersifat individual maupun kolektif, keluarga, kelompok, organisasi, komunitas maupun masyarakat, atau bahkan bisa meliputi suatu sistem sosial. Klien pada umumnya dianggap sebagai pribadi yang mempunyai kebutuhan dan mempunyai masalah yang harus ditangani. Seorang yang minta pertolongan kepada pekerja sosial bisa menjadi klien dan tidak tergantung pada kebutuhan dan masalah klien. Klien juga memiliki kemampuan dan potensi untuk menyelesaikan masalahnya yang nantinya bisa digunakan pekerja sosial sebagai suatu sarana untuk mengatasi masalah klien. Yang kedua yakni pekerja sosial. Pekerja sosial sendiri merupakan seseorang yang memiliki profesi atau berperan sebagai orang yang memberi pertolongan. Pekerja sosial juga mempunyai wewenang dan tanggung jawabnya sendiri. Pekerja sosial bertindak sebagai pelayanan langsung, pemberi nasihat, pengawas, pembela, dan sebagainya. Hal itu menunjukkan bahwa dalam memberikan pertolongan, pekerja sosial banyak melakukan peran dan terkadang memiliki peranan-peranan yang saling berkaitan dan melengkapi. Yakni pekerja sosial harus memiliki kepercayaan diri, identitas, dan pribadi yang profesional. Kemudian badan sosial. Badan sosial sendiri merupakan suatu wadah atau lembaga pemerintah atau lembaga swasta yang di dalamnya terdapat pekerja sosial sebagai suatu naungan dalam melakukan pekerjaannya. Lembaga sosial sendiri bertugas untuk melayani masyarakat. Lembaga sosial memiliki 3 fungsi. Yang pertama, yakni memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat atau sistem yang membutuhkan. Yang kedua, memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik yang bersifat pencegahan, pemeliharaan, pembinaan, dan pengembangan maupun penyuluhan kepada masyarakat. Yang ketiga, memberikan pelayanan administrasi dan perencanaan. Kemudian, komponen yang keempat adalah tim staf pertolongan. Tim staf pertolongan merupakan pelayanan sosial yang terdiri dari seseorang, 1 orang atau lebih, baik dari pekerja sosial yang berupa pekerja sosial profesional, sekretaris, para pembantu di bidang pekerjaan sosial, pekerja masyarakat, dan struktur masyarakat lainnya. Pekerjaan sosial profesional dapat bertindak sebagai pemimpin, manajer profesional, pelatih, ahli, dan konsultan tim. Di samping itu, pekerja sosial profesional harus memiliki keterampilan pelayanan dan bertanggung jawab membela tim atau kelompok
yang dinaunginya agar bekerja dengan baik secara benar dan efektif. Kemudian yang kelima ada sistem intervensi. Sistem intervensi tidak hanya terdiri dari anggota tim staf pelayanan, tapi juga dari orang-orang yang berkaitan dengan para klien atau orang-orang yang memiliki masalah yang membutuhkan bantuan. Orang-orang yang tergabung dengan sistem tim intervensi yakni keluarga inti atau nuclear family, kemudian keluarga besar atau extended family. Kemudian ada juga teman, tetangga, maupun tokoh masyarakat yang bisa terlibat atau dekat dengan klien. Mereka juga bisa terdiri dari masyarakat pada umumnya, swasta, maupun anggota dari pemerintahan. Sistem intervensi ini bertanggung jawab atas keberhasilan pada pekerja sosial di mana agar bisa menyelesaikan masalah klien. Kemudian yang keenam ada situasi pertolongan. Situasi pertolongan merupakan pelaksanaan kegiatan pemberian pertolongan biasanya berlangsung dalam situasi pertolongan. Situasi pertolongan hendaknya merupakan suatu yang optimal guna berhubungan dengan klien, mempelajari dan memecahkan masalahnya. Pekerja sosial berupaya untuk mengubah situasi kehidupan klien menjadi situasi pertolongan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, situasi pertolongan ini berupa situasi intervensi yang dilakukan oleh pekerja sosial untuk memecahkan masalah klien dengan memanfaatkan kemampuan dan kompetensi dan serta aset klien agar klien bisa memecahkan masalahnya. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Lucy Widayani. Waktu dan tempat kami persilakan. Next. Nah, selanjutnya adalah materi tentang contoh-contoh praktek pekerja sosial dengan individu. Yang pertama itu adalah praktek konselor. Yang pertama adalah praktek konselor. Pekerja sosial dapat berperan sebagai konselor, yaitu memberikan pelayanan konsultasi dan juga pendampingan kepada klien yang memiliki masalah. Konselor ini lebih luas daripada yang lain karena seorang pekerja sosial dapat juga sebagai konselor masalah dengan klien, tetapi juga sebagai konselor rencana-rencana sosial atau program sosial. Kemudian yang kedua adalah pekerjaan sosial klinis, merupakan salah satu praktek pekerjaan sosial dengan individu, keluarga, dan kelompok kecil yang fokusnya menolong klien yang mempunyai masalah psikologis, masalah patologis, dan masalah yang berasal dari dalam diri klien. Kemudian yang ketiga adalah edukator, yaitu pekerja sosial berperan sebagai pendidik, pemberi informasi. Oleh karena itu, seorang pekerja sosial diharapkan memiliki keterampilan komunikasi yang baik agar informasi yang disampaikan mudah dipahami oleh individu. Sebagai contoh adalah pekerja sosial yang bekerja di lembaga sekolah seperti di bimbingan konseling. Kemudian yang keempat adalah tenaga ahli atau ekspor. Dalam kaitannya sebagai tenaga ahli, pekerja sosial dapat memberikan masukan, saran, dan dukungan informasi dalam berbagai area seperti wilayah individu, kelompok, dan masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan, waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Ada beberapa kesimpulan yang mungkin saya tangkap selaku saya menjadi moderator, yaitu pertama terkait dengan beberapa komponen di atas ini diistilahkan ada simbiosis mutualisme, ada kegiatan yang harusnya dilakukan bersama-sama dengan tujuan pemecahan masalah pekerja sosial sebagai untuk memecahkan masalah yang ada di pekerja sosial tentunya. Yang kedua yaitu terkait dengan pekerja sosial itu sebagai penanggung jawab keberhasilan pertolongan yang dituntut untuk yang dituntut untuk mempunyai pengetahuan, nilai keterampilan, yang hal itu berkaitan sekali dengan relasi profesional. Yang selanjutnya yaitu terkait kemampuan berelasi dengan klien
akan memberikan sumbangan yang besar bagi keberhasilan pertolongan. Nah, relasi pertolongan tersebut merupakan proses timbal balik besar bagi antara dua orang atau lebih dalam mencapai keberhasilan pertolongan. Adapun selanjutnya yaitu terkait dengan pekerja sosial berinteraksi dengan klien atau orang-orang yang berkaitan dengan klien serta lembaga-lembaga sosial. Kerangka praktek pekerja sosial dengan individu dalam tulisan ini adalah kerangka praktek pekerja sosial dalam usaha memecahkan suatu masalah atau untuk mempertemukan suatu kebutuhan atas sumber-sumber yang tersedia. Dengan demikian, praktek ini membutuhkan perencanaan yang merupakan suatu proses. Perencanaan sebagai suatu proses meliputi keputusan-keputusan, prediksi-prediksi, penetapan kegiatan, yang hal itu disusun secara operasional dalam rangka kerangka rencana kerja. Jadi mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon maaf dan terima kasih banyak atas partisipasinya. Terima kasih banyak atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.